Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Iren Putri Janti, NIM G4B020010 dari koas 16. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang maxilla-mandibular relation. Pertama kita persiapkan base plate serta bed trim, kemudian kita lakukan try-in base plate beserta bed trim pada pasien. Diasumsikan base plate dan bed trim ini dicobakan kepada pasien. Baik, Ibu dicobakan dulu ya untuk galangan gigitnya. Kemudian permisi Ibu, saya cobakan dulu galangan gigitnya. Kemudian sudah dicobakan kepada pasien. Tanyakan mengenai kenyamanan dari pemakaian galangan gigit tersebut. Ibu, apakah setelah dipakai galangan gigitnya ada merasa sakit atau kurang nyaman? Setelah dipakai galangan gigitnya apakah ada rasa yang tidak nyaman? Coba digerakkan kanan kiri, membuka dan menutup mulut. Apakah ada yang tidak nyaman. Kemudian kita cek retensi dan stabilisasi dari base plate dan bed trim tersebut. Coba Ibu gerakan kanan dan kiri dan buka mulutnya. Oke, baik, tidak terlepas ya. Nah, kemudian setelah itu kita periksa profil muka pasien bahwa dari sudut nasolabial dan frenulumnya itu terletak dalam batas normal. Kan bed trim rahang atas itu tepinya itu terletak di bawah tepi bawah dari bibir atas sejauh 2 mili. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan occlusal guide plane untuk mencari dataran occlusal dari pasien. Diasumsikan glass plate ini adalah occlusal guide plane, kemudian diletakkan di dalam rongga mulut pasien. Permisi Ibu, saya letakkan occlusal guide plane-nya untuk mencari dataran occlusal. Kemudian setelah itu kita menentukan garis interpupil untuk kesejajaran galangan gigit anterior, yang mana garis yang terbentuk dari pupil kanan dan kiri. Kemudian setelah itu kita tentukan garis chamfer dari tragus ke ala nasi. Permisi Ibu, saya raba dulu untuk mencari garisnya. Kemudian setelah itu kita tentukan kesejajaran dari bed trim rahang atas. Untuk yang bagian anterior sejajar dengan garis interpupil, dan untuk bagian posterior itu sejajar dengan garis chamfer, yaitu dari tragus ke ala nasi. Apabila tidak sejajar, maka bed trimnya dapat dikurangi sampai dengan sejajar, dan jangan lupa untuk tepi dari bed trim itu 2 mili di bawah tepi bawah bibir atas. Kemudian pastikan pasien itu dalam keadaan FHP-nya itu sejajar dengan lantai. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan dimensi vertikal fisiologis, yaitu pasien dalam keadaan fisiologi rest position dan FHP sejajar dengan lantai, dan pasien dalam keadaan tenang. Kemudian kita tentukan pronasal dan pogonion. Setelah itu kita ukur dari pronasal ke pogonion dengan menginstruksikan pasien, bisa mengajak bicara pasien atau menginstruksikan pasien untuk mengucapkan huruf M, ataupun menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan. Permisi Ibu, coba ucapkan huruf M berkali-kali. M, 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 M. Stop Ibu. Nah, kemudian kita ukur dari pronasal ke pogonion menggunakan jangka sorong atau penggaris. Nah, kemudian setelah itu apabila dimensi vertikal fisiologisnya telah didapat sekitar 70, maka kita dapat menguranginya dengan free waist space, yaitu jarak vertikal antara gigi atas dan gigi bawah dalam keadaan fisiologi rest position dengan normalnya itu 2-4 mili. Kemudian pertama kita kurangi dulu 2 mili. Kemudian setelah itu kita mendapatkan dimensi vertikal occlusal, yaitu dimensi vertikal fisiologis dikurang dengan free waist space. Dimensi vertikal occlusal adalah 68 mili untuk yang pertama. Kemudian setelah itu kita cobakan bed trim rahang atas dan rahang bawah pada pasien. Permisi Ibu, saya cobakan kembali bed trimnya. Sudah diasumsikan bed trim telah terpasang dalam rongga mulut pasien. Kemudian setelah itu
Instruksikan pasien untuk kita lihat retensi dan stabilisasi, dan kita lihat profil muka pasien, yaitu ada frenulum dan sudut nasolabial yang mana harus normal. Kemudian instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan, dilihat apakah bed rim atau bed spread-nya itu dia terlepas atau tidak. Silakan ibu geser kanan kiri dan melakukan gerakan menelan. Apakah nyaman ibu? Oke. Nah, kemudian setelah itu kita instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf S. Silakan ibu ucapkan huruf S. S, S. S, S. Apabila huruf S pasien sudah jelas, maka tidak perlu dilakukan pengurangan lagi. Apabila sudah jelas, maka dapat dilakukan pengurangan pada bed rim rahang bawah, yaitu dikurangi 1 mili, sehingga dimensi vertikal oklusalnya menjadi 67 mili. Apabila masih kurang jelas, maka dapat dikurangi 1 mili lagi sampai mencapai maksimal itu sekitar 66 mili untuk dimensi vertikal oklusal pasien. Apabila pasien sudah nyaman mengucapkan huruf S, maka instruksikan pasien untuk oklusi sentris. Ibu silakan kan menggigit ibu. Nah, kemudian kita tentukan pronasal dan progonion, dan kita ukur dimensi vertikal oklusal menggunakan jangka sorong, dan hasilnya itu adalah harus 68 mili. Nah, apabila sudah diukur dan hasilnya sesuai, maka sudah tepat untuk dimensi vertikal oklusal pasien. Apabila belum, maka dapat dilakukan pengurangan pada bed rim rahang bawah. Kemudian setelah itu tentukan relasi sentris. Kita instruksikan pasien untuk bisa mengucapkan huruf, bisa dengan fonetik mengucapkan Mississippi, atau bisa dengan menginstruksikan pasien untuk membuka mulut sampai dia lelah, atau bisa diinstruksikan pasien untuk menengadahkan kepala dengan gerakan menelan. Silakan ibu relax dan silakan membuka mulut atau lakukan gerakan menelan. Pertama, coba untuk membuka mulut terlebih dahulu. Buka lagi, tutup, buka lagi, tutup. Untuk cara yang kedua bisa dilakukan dengan diasumsikan kepala pasien itu sudah menengadah, dan instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menelan. Silakan ibu lakukan gerakan menelan. Oke. Kemudian kita tentukan midline dari bed rim yang sesuai dengan midline wajah, yaitu midline wajah adalah trihion, glabella, subnasal, pogonion. Kemudian harus sejajar dengan midline pada bed rim. Kemudian kita dapat memberi garis pada midline pada bed rimnya. Kemudian kita tentukan garis sinus dari ala nasi tegak lurus ke sudut mulut kanan dan kiri. Kemudian kita tentukan low high lip line dengan cara menginstruksikan pasien untuk senyum sesuai dengan tepi bibir atas. Silakan senyum ibu, senyum. Kemudian kita beri tanda pada bed rimnya. Kemudian setelah itu kita fiksasi bed rimnya yang sudah diberi garis pedoman menggunakan V-groove, bisa menggunakan malam atau gips. Kemudian setelah itu kita pindahkan bed rim dan bed spread-nya itu ke artikulator. Udah, nggak ada pengulangan.